Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, Danu Sondang pada channel saya. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya bisa membuat atau share ide upload lagi. Ya, mudah-mudahan upload kali ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan semua. Jadi apa yang ingin saya tampilkan saat ini adalah bagaimana cara membuat sebuah RAB yang terintegrasi ya, antara RAB-nya dengan AHS dan juga dengan materialnya seperti itu. Nah, di sini sudah saya siapkan file Excel-nya. Masih kosong kan ya untuk RAB-nya. Nanti kita akan buatkan RAB-nya ini dari scrap. Ini sudah kita lihat di sini untuk sheet-nya ya. Ada RAB, AHS, tapi nanti schedule kita nggak terlalu melebar. Kemudian di sini ada database upah dan juga database material yang udah saya siapkan seperti itu. Dan ini insya Allah cepat untuk share idenya nanti. Mungkin di awal nanti akan kita buat sebuah RAB sederhana menggunakan template untuk kontainer ya. Kebetulan di area kerja saya itu yang paling mudah untuk pembuatannya dan paling cepat. Kemudian setelah RAB nanti akan ada AHS yang mengikuti. Kemudian nanti kita lihat materialnya seperti itu. Mungkin langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Di sini saya akan siapkan sebuah template seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini udah saya buatkan template untuk proyek renovasi kontainer ya. Ini kurang lebih seperti ini untuk detail dari pekerjaannya ya. Secara sederhana saja tapi secara sederhana. Nah, untuk yang ini kita isi dulu ya. Ini karena template, jadi ini sudah saya hitung untuk kebutuhan kuantitinya. Hanya aja 2 pekerjaan ini aja yang perlu kita hitung ulang. Untuk pembersihan lahan, misalkan saja untuk kontainer kan ukuran 2,5 kali 6 meter ya untuk 20 feet. Nanti kita buatkan saja kurang lebih 6 kali 3 ya. Seperti itu untuk pembersihan lahannya. Kemudian untuk boplangnya nanti kita buat aja 6 ditambah 3 kali 2 ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini udah seperti ini saja ya untuk ukurannya ya. Kemudian kita siapkan AHS-nya ya. Nah, oke. Kita siapkan untuk AHS-nya sesuai dengan list pekerjaan yang di sini. Untuk pembersihan lahan ini karena tidak ada material, jadi ini langsung ya dia ya, langsung berupa upah tenaga pekerjanya saja. Per meter perseginya kita asumsikan di 13.000. Kemudian untuk pengukuran boplang ini ada di tahap persiapan ya. Itu. Kemudian untuk umpak lanjut ke AHS umpak ya. Untuk umpak itu ada umpak cor ukuran 30-30-40 ya. Ini hanya cornya saja tanpa ada pembesian. Kemudian untuk galian tanah sedalam kurang dari 1 meter ya. Kemudian untuk banwall kita gunakan penutup dinding bata ya dengan campuran 1 portlat semen dan juga 5 pasir. Kemudian ada pekerjaan plester. Ini kita juga pakai campuran yang 1 semen 5 pasir. Lanjut untuk pekerjaan di interiornya untuk pasang rangka dinding ya. Untuk rangka dinding sendiri nanti kita menggunakan rangka dinding pemisah ya. Ini. Kemudian untuk penutup dindingnya kita menggunakan penutup dinding plywood. Lanjut untuk pelapis dindingnya. Nanti untuk pelapisnya kita gunakan pelapis dari glass wool ya,
agar kontainernya tidak panas seperti itu. Lanjut ke list dinding. Untuk list dinding kita nanti juga pakai asumsi menggunakan list profil kayu ini ya. Kemudian lanjut untuk rangka plafon. Rangka plafon kita asumsikan sama ya untuk penggunaan rangka dinding. Ini hanya untuk mempercepat saja. Seharusnya sih ada sedikit perbedaan ya, tapi kita percepat saja seperti itu. Kemudian untuk penutup plafon kita juga sama ya, menggunakan penutup pakai plywood saja. Kemudian untuk rangka lantai ini juga kita gunakan asumsi rangka dinding. Harusnya sih lebih rapat ya karena dia diinjak, tapi oke lah, nanti ketika saya udah lengkap untuk AHS ini nanti akan saya coba buatkan revisinya seperti itu. Kemudian untuk penutup penutup lantainya nanti juga kita gunakan plywood, hanya saja untuk materialnya kita rubah ya. Nah, nanti kita rubah Nah, nanti kita rubah menggunakan plywood yang tebal 9. Harusnya sih di 16 atau 20 ya, cuman berhubung tidak ada. Oke lah, nanti kita rubah, kita tambahin nanti. Kemudian untuk finishing dinding kita, karena dinding interior adalah plywood, jadi pasti bidang kayu baru ya. Kita asumsikan bidang kayu baru. Kemudian untuk plafon juga sama. Untuk pelapis lantai nanti kita gunakan vinil ya, kita gunakan vinil saja seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan eksterior, ini pekerjaan atap ya, dan juga pengecatan kontainer. Nanti untuk ininya kita asumsikan pakai baja ringan. Oke, untuk kita kuda-kuda rangka baja ringan, dan juga penutup atapnya kita menggunakan spandek. Untuk nok atap kita gunakan nok seng saja seperti itu. Kemudian untuk finishing dindingnya, karena dia bidang ini ya, kontainer atau besi, ini kita gunakan yang asumsi bidang kayu, karena kalau di kayu ini menggunakan cat minyak ya, jadi kita gunakan. Mungkin nanti untuk meni besinya bisa kita pelamir kayunya bisa kita hilangkan atau kita ganti menggunakan pelamir nggak ada ya, ini kita hilangkan saja. Ini nanti asumsinya kita hilangkan saja, kita buat 0 seperti itu ya. Oke, dan ini udah semua ya. Nah, sekarang kita konekkan seperti ini. Oke ya. Jadi semuanya akan terintegrasi ya ketika nanti ada perubahan volume, agar lebih cepat untuk merilis materialnya seperti itu. Ini biar semuanya terintegrasi. Ini untuk rangka dinding pemisah. Kemudian untuk penutup, ini rangka plafon, rangka plafon ya. Rangka lantai. Ya, ini nanti rangka lantai. Penutupnya. Nah, ini untuk finishing dinding, ini finishing plafon, ini untuk pelapis lantai, dan kuda-kuda, penutupnya, kemudian knocknya, kemudian finishing dinding kontainer. Nah, seperti itu ya. Kita copy dulu. Ini nanti
ketika kita akan melakukan pengecekan juga lebih mudah ya, ketika penamaannya sama. Ini kenapa saya bedakan agar lebih mudah untuk melakukan pengecekan nantinya dan juga perubahan data ya. Di untuk finishing dinding udah sesuai dengan AHS-nya seperti itu. Pasangan nok, kemudian penutup atap menggunakan spandek, rangka atapnya menggunakan baja ringan, pelapis lantai menggunakan vinil, finishing plafon, pengecatan, ini pun juga pengecatan, penutup lantainya nanti menggunakan plywood tebal 9, rangka lantai, kemudian pasang penutup plafon juga menggunakan plywood, pasang rangka plafon ini tadi juga sudah, list juga ini sudah sesuai ya, pelapis menggunakan glass wool dan penutupnya menggunakan plywood untuk dinding. Nah ini rangka dinding, ini untuk plaster sudah sesuai, ban wall ya menggunakan bata merah dengan campuran 1:5 antara bata dan juga plesterannya ya. Kemudian penggalian umpak sedalam 1 meter ini juga sudah sesuai, pengecorannya hanya cor, pure cor, tidak ada pembesian. Kemudian untuk boplang juga sudah sesuai ya. Nah sekarang kita sesuaikan harganya ya, ini kita kecilkan dulu agar mudah. Nah ini oke. Oke, karena ini udah terintegrasi, jadi ini bisa langsung di copy ya. Karena juga cuma bersebelahan, rumusnya juga akan mengikuti seperti itu. Nah, jadi total untuk semua pekerjaan ada di 93.928.146,15 rupiah. Nah ini ya untuk pengerjaan kontainer 20 feet. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ada untuk materialnya ya. Jadi untuk materialnya bisa langsung kita lihat di database material di sini. Kita hilangkan yang 0. Nah ini adalah material yang kita perlukan seperti itu ya. Tapi tetap harus diperhatikan karena di sini ada seperti misal kayu ya, karena ada bermacam-macam kayu, jenis kayu, kemudian ukuran kayu, ini juga harus diperhatikan kembali. Kemudian pasir, karena ada di AHS ada yang satuannya dalam kubik, ada yang satuannya dalam kilogram, pun itu ya yang perlu diperhatikan. Kemudian ini tadi ya, jadi serangkaian pembuatan RAB-nya sudah selesai sampai di sini. Nah, seperti itu. Kemudian dari pembuatan RAB ini, poin pertama ketika teman-teman ingin mengkorelasikan antara RAB kemudian AHS dan juga materialnya, itu sedikit gambarannya. AHS ini kenapa tadi saya bilang satu pekerjaan satu aktivitas ya, satu RAB ini satu kegiatan itu satu AHS, itu untuk mengakomodir sebenarnya di database materialnya nanti. Dan penamaan di kolom F ini itu harus sesuai dengan nama di database materialnya, itu harus sama persis, sehingga nanti ketika kita panggil di sini ini bisa langsung terintegrasi dengan AHS-nya. Misalnya saja ini kita rubah tadi ya, jadi 2 misalnya untuk 2 kontainer. Nah ini materialnya pun juga akan berubah ya, biar kelihatan kita buat 2 sisi ya. Nah seperti ini. Jadi ketika ini saya tutup ya, ini saya tutup dulu. Nah
Jadi ketika ini kita kembalikan ke 1, otomatis ini nanti akan terupdate. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana cara kita untuk mengintegrasikannya saja. Kemudian yang di AHS yang perlu diperhatikan adalah di sini langsung bisa kita breakdown ya. Untuk AHS standarnya kan hanya di sini saja ya. Hanya ada di sini. Kemudian ini adalah tambahan dari saya untuk penghitungannya, sehingga dari volume dikali indeks, kemudian jadilah kebutuhan dari volume tersebut, seperti itu ya. Nah, ini nanti bisa terintegrasi. Kemudian untuk database material ini kita panggilnya dari kebutuhan material di sini ya, seperti itu. Dan di sini di harga satuannya pun ini penggunaan rumusnya sederhana saja ya, menggunakan VLOOKUP dari tabel material. Misalkan di sini ada material kayu kelas 2 misalkan, seperti itu ya. Nah, ini langsung kita rubah, misalkan saja kayunya nanti menggunakan ini misalkan untuk pasang rangka dinding. Penggunaan rangka dinding kita gunakan kayu yang 57 saja misalkan. Nah, seperti itu. Nanti akan langsung teridentifikasi di sana ya. Kemudian untuk rangka plafon, rangka plafon nggak usah besar-besar, kecil aja cukup misalkan. Kita ganti seperti itu. Kemudian untuk yang di rangka lantai, karena dia cukup besar, kita gunakan yang 612 misalkan saja, seperti itu. Jadi lebih enak ya, lebih mudah. Nantinya di sini pun juga bisa langsung teridentifikasi ya, karena ada perubahan penggantian ukuran tadi. Nah, ini di kasusnya ya. Jadi ini untuk plafon, kemudian ini untuk dinding, dan ini untuk lantai, seperti itu. Jadi enak kita untuk pembelian materialnya. Nah, ini nanti fungsinya di situ. Oke, mungkin sedikit. Nah, yang di sini pun juga udah terintegrasi tadi di sana ya, di AHS-nya dengan cukup mudah. Oke, mungkin ini ya yang bisa saya share dengan teman-teman semua. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan, saya welcome. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa membantu untuk menjawab. Jadi jangan sungkan untuk email saya di email saya ya. Kalau sempat nanti akan saya balas email dari rekan-rekan semuanya. Akhir kata dari saya ya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.